Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-6 sesudah Trinitatis 11 Juli 2021. Terambil dari kitab Amos pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Dan bacaan dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6a diikat oleh topik atau tema tetaplah menyuarakan kebenaran. Dalam bahasa Batak dituliskan manok tong pajongjong hasitongan. Saya baca untuk kita, simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop Amos pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 17 adalah Amos diusir. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur, engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Bapak Ibu dan Saudara-saudara, khotbah kita di ibadah minggu ke-6 sesudah Trinitatis 11 Juli 2021 berbicara tentang sikap Amos terhadap pelarangan menyampaikan nubuat, dihubungkan dengan topik atau tema minggu, tetaplah menyuarakan kebenaran, manok tong pajongjong hasitongan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, siapakah Amos ini? Amos bukanlah seorang nabi yang mendapat sumber-sumber hidup karena menjalankan tugas-tugas keagamaan, bukan pula seorang imam, bukan pula anak seorang imam. Amos sehari-harinya adalah seorang awam dan bekerja sebagai peternak domba dari sebuah desa kecil bernama Tekoa di Israel Selatan atau Yehuda.
Tetapi meski latar belakang kehidupan Amos itu bukan seorang nabi, ternyata dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan suara nubuatan dan kritik sosial agama kepada orang-orang Israel yang berada di kerajaan Israel Utara. Pada saat itu keadaan Israel secara umum sangat-sangat bobrok, runyam, kacau balau, dan masyarakat mengalami berbagai-bagai perlakuan yang tidak wajar dan tidak adil. Hidup peribadahan tidak diindahkan. Perayaan-perayaan suci agama pun tidak dilaksanakan dengan benar. Hak-hak ajasi manusia tidak dijamin secara hukum. Di mana-mana timbul ketimpangan, ketidakseimbangan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan yang kaya semakin kaya dan yang miskin ditindas, diperas, dan dikuras tanpa peri kemanusiaan. Terjadi dalam seluruh lapangan hidup masyarakat. Selain itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kitab Amos juga mencatat berbagai-bagai kebejatan moral di tengah-tengah masyarakat. Antara lain misalnya, kebobrokan di bidang ekonomi. Kita lihat Amos pasal 8 ayat 5-6. Para pedagang sibuk memperkaya diri dengan cara mengorbankan orang-orang miskin. Menjual terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu disebutkan di situ. Harga barang dinaikkan tidak sesuai dengan kualitas barang. Kebobrokan di bidang sosial. Pada Amos 2 ayat 6 dan ayat 7 dan pasal 4 ayat 1 disebutkan ayat 6. Orang benar dijual untuk uang, dan orang miskin dijual demi untuk sepasang kasut. Pada ayat 7 disebut, mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Pada pasal 4 ayat 1 disebut, memeras orang lemah yang menginjak orang-orang miskin. Kebobrokan di bidang hukum. Amos pasal 5 ayat 7 dan ayat 12. Kita temukan hukum diperjualbelikan, kebenaran diperdagangkan, yang jahat menang dan yang miskin kalah dalam peradilan. Dan pada pasal 5 ayat 12 disebut terjadi suap menyuap. Saudara, kebobrokan di bidang moral juga terjadi. Pasal 2 ayat 7 disebut anak dan ayahnya sama-sama bermain sundal, pergi mencamah seorang perempuan muda. Kebobrokan di bidang politis, pemerintahan, ditemukan pada pasal 6 ayat 3. Di sana ditulis pemerintahan yang penuh dengan kekerasan. Dan last but not least, kebobrokan di bidang agama. Pada pasal 5 ayat 1, berkecamuk di sana pelaksanaan ibadah yang berpura-pura. Dituliskan di sana, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mereka sebenarnya sadar bahwa perbuatan-perbuatan yang seperti itu adalah dosa, kejahatan, bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka sadar. Tetapi mereka menutup-nutupi semua kejahatan mereka itu dengan pelaksanaan ibadah, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, dan termasuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama lain untuk menutup-nutupi semua dosa-dosa mereka. Tetapi semuanya itu, Bapak Ibu, hanya sebagai kamuflase saja, kepura-puraan saja, tipuan dari mereka kepada Tuhan yang sangat halus. Namun Tuhan lihat itu semuanya. Meski seolah-olah kejahatan mereka dapat diganti dengan ibadah, dengan perbuatan baik, persembahan dianggap suap pelicin agar hati Tuhan senang dan mereka bisa berbuat kejahatan berikutnya. Namun Tuhan melihat semuanya, patar dosa luhutnya, Bapak Ibu. Untuk semuanya itu. Dan untuk mengingatkan, menegur, menubuatkan apa yang akan terjadi akibat daripada kemarahan Tuhan, maka Allah memanggil Amos untuk diutus kepada masyarakat yang bobrok ini. Tujuannya agar Israel mau berubah, mau kembali ke jalan Tuhan.
Pada pasal 7 di ayat-ayat awal sebelum khotbah kita ini, Allah memberikan kepada Amos penglihatan yang menggambarkan kehidupan bangsa Israel dan apa tindakan yang akan dilakukan oleh Allah. Pada ayat 1-3 Allah memperlihatkan kawanan belalang yang menghabisi rumput, itu menggambarkan hukuman bagi Israel. Dan Amos berkata kepada Tuhan, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Dan Allah mendengar permintaan Amos. Sehingga menyesallah Tuhan disebutkan di situ dan hukuman itu ditangguhkan Tuhan. Pada ayat 4 sampai dengan ayat 6, Allah memperlihatkan penglihatan yang kedua, api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah dan ladang. Tetapi Amos juga berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Dan juga Tuhan menyesal dan menangguhkan hukumannya itu. Penglihatan yang ketiga pada ayat 7-9. Tuhan menampakkan dirinya di dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sipat. Disebutkan tali sipat itu berguna mengecek apakah sebuah bangunan apakah tegak lurus atau miring. Tuhan akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umat Israel dan Tuhan tidak akan memaafkannya lagi. Tuhan melihat Bapak Ibu bahwa Israel itu sudah miring, sudah nggak lurus lagi. Dan itu menggambarkan dan merupakan tanda-tanda bangunan Israel itu akan diruntuhkan sama sekali. Rubuh, Tuhan akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk memberitahukan tindakan apa yang akan dilakukan oleh Allah kepada Israel, yang sudah seperti tembok atau bangunan yang sudah miring dan segera akan rubuh, maka dalam khotbah ini, pasal 7, ayat 10 sampai dengan ayat 17, ini Allah menyuruh Amos untuk menemui orang Israel dan para pemimpin agama seperti Amazia. Amazia adalah kepala imam saat itu. Setelah Amos mendatangi masyarakat dan jemaat serta pemimpin agama Yahudi, apa reaksi mereka mendengar ultimatum Tuhan itu? Tentu banyak dari kalangan masyarakat yang mau mendengar sabda Tuhan, yang disampaikan oleh Amos. Tetapi justru banyak orang yang keberatan mendengar sabda Tuhan yang dibawakan oleh Amos. Banyak orang yang tidak mau dikritik, ditegur, diingatkan oleh Tuhan lewat khotbah pedas yang disampaikan Amos. Salah seorang dari antara mereka yang sangat-sangat keberatan dengan kedatangan Amos itu adalah Amazia, kepala imam saat itu. Bahkan Amazia tersinggung, keberatan untuk mendengar peringatan Tuhan yang disampaikan oleh Amos. Amos digertak, diancam agar jangan memberitakan firman Tuhan. Amos bahkan diadukan kepada sang raja Yerobeam dengan tuduhan bahwa Amos akan menggulingkan sang raja yang berkuasa. Untung Amos itu bukan tipe seorang hamba Tuhan yang mudah digertak, Bapak Ibu. Amos berkata, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Dia terus berkhotbah, dia terus menegur, menghardik siapa saja yang melawan misi Allah. Bahkan pada ayat 17, Amos menyuarakan nubuatan yang sangat keras terhadap Amazia. Istrimu akan bersundal di kota. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagi. Engkau akan mati di tanah yang najis dan Israel pasti pergi sebagai orang buangan. Saudara, demikianlah isi khotbah kita di minggu ke-6 sesudah Trinitatis 11 Juli 2021. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari khotbah kita di ibadah minggu ke-6 sesudah Trinitatis 11 Juli 2021 ini? Pertama, suara kenabian gereja mengingatkan kita akan perilaku yang sudah menyimpang. Saudara, apa yang terjadi pada masyarakat Israel di saat Amos diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Allah juga sering terjadi dalam masyarakat kita di saat ini, Bapak Ibu. Ini harus kita sadari. Mayoritas jemaat kita tidak suka mendengar khotbah yang keras, yang berisi teguran atau kritikan.
Untuk khotbah yang seperti ini, jemaat akan segera menutup telinganya. Artinya apa? Tidak menerima dengan senang hati. Bahkan jemaat akan menuduh si pengkhotbah itu menembak-nembak jemaat lewat khotbahnya yang keras. Saudara, suara kenabian gereja dalam bentuk yang seperti ini terasa asing bagi banyak pendengar atau jemaat. Umumnya, kebanyakan jemaat menganggap khotbah-khotbah yang seperti itu kurang populer. Khotbah-khotbah yang menarik dan disukai oleh kebanyakan jemaat di saat ini, Bapak Ibu, adalah lebih menghendaki khotbah-khotbah yang membuat pendengarnya tertawa, khotbah-khotbah yang berisi lucu-lucu, apalagi berisi cerita-cerita yang viral, dan berbagai-bagai ilustrasi lainnya. Saudara, tentu saja keinginan jemaat yang seperti itu tidak terlalu berlebihan memang. Namun yang menjadi masalah adalah apabila jemaat sudah alergi dengan khotbah yang keras, apabila jemaat sudah tidak mau lagi dikritik dan ditegur oleh firman Allah. Ini yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah apabila jemaat menganggap khotbah itu merupakan lucu-lucu dan sudah seperti hiburan-hiburan duniawi. Saudara, khotbah ini menyadarkan dan mengingatkan kita, Bapak Ibu, bahwa lewat khotbah itu mental, moral, spiritualitas rohani kita sedang dibentuk, diperbaiki seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Oleh karena itu, jangan alergi dengan khotbah yang keras. Jika teguran Allah datang lewat pengajaran Alkitab, lewat khotbah yang kita dengar dari pendeta, dari sintua, dari pemangku jabatan gerejawi, lewat pembacaan kita akan firman Allah secara langsung, maka diingatkan kepada kita harus siap menerimanya. Harus peka, tinggil mendengarkannya. Jangan sekali-kali kita menganggap bahwa setiap kritikan, teguran lewat khotbah itu merupakan penghinaan dan hendak mempermalukan diri kita, dirimu. Tetapi anggaplah itu sebagai tamparan keras yang bersifat positif untuk mencegahmu terpapar lebih dalam lumpur dosa-dosamu. Jadikanlah itu menjadi suatu kesempatan yang baik yang datang dari Allah untuk kita agar kita berubah, kita bertobat. Terimalah dengan lapang dada bahwa sebagai manusia biasa, kita tidak sempurna. Kita banyak kekurangan, Bapak Ibu. Kita butuh perbaikan hidup, terutama pengajaran firman Allah. Mau menerimanya, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Amin. Pengajaran yang kedua, suarakan kebenaran Allah meski harus mendapat tantangan keras. Saudara, suruhan untuk menyuarakan kebenaran ini berlaku buat kita semua. Buat kita semua, Bapak Ibu. Baik sebagai hamba-hamba Tuhan, pemangku tohonan jabatan gerejawi, ataupun anggota jemaat biasa. Ruas nihuria, suarakan kebenaran Allah meski harus mendapat tantangan keras. Semua kita ini harus mau untuk menyuarakan kebenaran dengan cara menegur, mengkritik orang lain, tetapi dengan penuh kasih. Bisa saja kepada teman, saudara, keluarga, kepada anak-anak terutama. Bahkan kepada para petugas-petugas gereja sekalipun. Betul, Bapak Ibu, bahwa menyampaikan suara kebenaran lewat teguran itu bukan sesuatu perkara yang mudah. Bukan. Tidak semua orang yang mau menerima teguran itu sebagai pernyataan kasih si penegur kepadanya, sehingga ia mau membuka hatinya untuk menerima dengan sukacita teguran itu. Kebanyakan orang malah menjadikan teguran kita itu menjadi masalah dan menganggapnya sentimen pribadi dan bahkan menuduh kita ikut mencampuri urusan pribadinya. Sehingga menimbulkan dendam yang berbuntut panjang terhadap si penegur itu. Disinilah kita belajar memberi suara kenabian, suara kebenaran dalam bentuk teguran, kritikan itu dengan lembut, dengan halus. Jangan terkesan hendak menghakimi.
Lebih daripada itu, hendaklah kita Bapak Ibu dan Saudara-saudara menyampaikan suara kebenaran dalam bentuk teguran itu dalam kasih dan dengan penuh hikmat. Penuh hikmat. Selain itu, persiapkanlah hati kita menerima kenyataan bahwa firman Tuhan yang kita sampaikan berisi teguran itu tidak selalu akan diterima dengan sukacita atau dengan senang hati. Ya, persiapkan dirimu untuk menerima. Bahkan mungkin saja akan ditolak, akan dicaci maki kita. Persiapkan dirimu menerima itu. Mari kita belajar dari pengalaman Amos dalam khotbah kita ini, bahwa seberat apapun risiko yang harus dihadapinya di saat menyampaikan firman Allah yang begitu keras, tidak membuat diri Amos itu ciut nyali rohaninya, tidak membuat Amos itu mundur dari tugas perutusan Allah kepadanya. Amos memiliki keyakinan teguh bahwa yang dibawakannya atau yang disuarakannya itu bukanlah keinginan pribadinya, bukan kehendaknya, tidak ada dorongan emosi di dalam dirinya pada saat menyampaikannya. Dia membawakan suara Tuhan, kehendak Tuhan, dan oleh karena itu dia memiliki keteguhan hati dan tunduk hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada manusia, bahkan bukan kepada kehendak penguasa. Inilah pelajaran yang amat berharga bagi kita para pendengar khotbah ini di zaman now, Bapak Ibu, bahwa kita semua adalah nabi-nabi Tuhan di masa kini. Ingat itu. Sama seperti Amos yang adalah kaum awam, peternak, tukang kebun, petani yang dipakai Tuhan menyuarakan kebenaran Allah. Nah, seperti itulah juga diri kita, terutama kita jemaat biasa, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat biasa. Sekali lagi kita juga diutus sebagai nabi-nabi Tuhan di tengah-tengah masyarakat masa kini. Meski mungkin akan ditolak, tetapi kita tidak akan kalah semangat, tidak akan surut menyuarakan kebenaran itu, sekecil apapun kebenaran yang kita suarakan itu, Bapak Ibu. Mungkin saja akan ada orang yang menyerang kita, yang memberi kritik-kritik tajam, kritik busuk, dan yang bahkan menteror kita. Jangan kalah kebaikan oleh kebusukan hati orang. Amin, Bapak Ibu. Kuatlah. Pengajaran yang ketiga, hindari perbuatan memfitnah, khususnya sesama pelayan Tuhan. Saudara, Amasya dalam khotbah ini melancarkan tuduhan-tuduhan yang berisi fitnahan kepada Amos. Pada ayat 10-12, Amasya melemparkan fitnahan kejam kepada Amos. Yakni, Amasya, imam di Betel itu, mengadukan Amos kepada sang raja Yerobeam, raja Israel, dengan tuduhan bahwa Amos itu katanya mengadakan persepakatan melawan raja. Kemudian Amasya menyebut Amos sebagai pelihat, dan misi pelayanan yang dilakukan oleh Amos, menurut Amasya, Amos hanyalah untuk cari makan saja. Saudara, inilah isi fitnahan-fitnahan Amasya terhadap Amos. Apakah Amos sedang melakukan persepakatan melawan Raja Yerobeam? Tentu tidak. Amos tidak memiliki kepentingan apa-apa untuk melawan raja. Amos adalah suruhan daripada Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada sang raja. Nah, inilah fitnahan Amasya terhadap Amos. Apakah Amos adalah seorang pelihat dan melakukan semua misi ini untuk tujuan cari makan? Pada ayat 14, Amos menjawab Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan." Saudara, akibat semua pertentangan Amasya terhadap Tuhan dan fitnahan yang dialamatkan kepada Amos pada ayat 17, maka Tuhan menghukum Amasya. Istrimu akan bersundal di kota. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Nubuatan Amos terhadap Amasya ini terjadi di tahun 721 sebelum Masehi. Ketika Samaria, ibu kota Israel Utara itu jatuh kepada Asur di bawah pemerintahan Sargon. Sebanyak 27.000 orang Israel dibuang ke Asur, termasuk Amasya. Dan dia mati di dalam pembuangan itu. Saudara, mari kita hindarkan perbuatan-perbuatan fitnah, memfitnah teman, saudara, terutama di kalangan sesama pekerja dan pelayan Tuhan, Bapak Ibu.
Saudara, mari kita hindarkan itu semuanya. Mari kita hindarkan. Fitnah adalah perilaku yang merusak kebenaran. Perbuatan fitnah memfitnah ini di kalangan sesama pelayan Tuhan, Bapak Ibu, akan membuat firman Tuhan itu menjadi terganggu, akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan gereja, perkembangan kerohanian masyarakat dan jemaat. Perbuatan fitnah itu tidak hanya menyebabkan sakit hati bagi orang yang difitnah, sebaliknya akan mendatangkan penderitaan bagi si penebar fitnah itu, sebagaimana bagi Amazia yang memfitnah Amos dalam khotbah ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, kepada kita semuanya, apapun yang kita hadapi, termasuk resiko pahit yang mungkin akan terjadi sebagaimana dialami oleh Amos ini, tetapi semangat kita untuk menyuarakan kebenaran jangan pernah surut, kendor, redup. Sebagaimana topik minggu ke-6, sesudah Trinitatis ini, tetaplah menyuarakan kebenaran. Manok tong pa jong jong hasitongan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-6 sesudah Trinitatis 11 Juli 2021 dari Amos pasal 7 ayat 10 sampai 17 ini. Agar kita dengan sukacita melaksanakan pesan khotbah ini, tetaplah menyuarakan kebenaran. Manok tong pa jong jong hasitongan, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, Bapak Ibu, agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, horas, amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ini. Akan saya taburkan, sebarkan lewat media-media sosial YouTube. Berkati semua jemaat yang mendengar khotbah ini. Berkati hamba-Mu juga untuk persiapan-persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.